Semangat pagi semuanya. Kita kembali lagi di acara Bincang Bisnis dan juga Solusi BBS Kinerja Prima barengan sama Elke, dan pastinya telah hadir bersama-sama dengan Elke di studio ada Pak Awan Santosa dari Kinerja Prima. Dan Kinerja Prima ini Sobat Maestro telah lebih dari 20 tahun membantu banyak sekali perusahaan dalam mengelola karyawan dan pastinya meningkatkan juga kinerja perusahaan. Halo, semangat pagi Pak Awan. Selamat pagi. Wah, seru banget ya. Topik kali ini Sobat Maestro, kita bakal berbincang apa nih sama Pak Wan? Kita bakal ngobrolin tentang rekrutmen. Nah, dari talk show yang sebelumnya ini sempet sih disinggung sedikit ya Pak ya. Ya, benar, ternyata benar. ini responnya luar biasa banget nih Pak Wan. Benar. Jadi kita perlu mendalami lebih jauh lagi nih, karena banyak banget yang nanya lebih lanjut juga nih. Siap. Jadi BBS Bincang-Bincang Solusi Kerja Prima ini diadakan setiap minggu Sobat Maestro. Untuk teman-teman, untuk Sobat Maestro yang mungkin tertinggal episode sebelumnya, ini bisa langsung melihat saja rekamannya di YouTube Kinerja Prima. Dan waktu itu, kita balik lagi nih Pak Awan ya, kita pernah menyinggung tentang rekrutmen. Nah, secara sekilas aja waktu itu ya. Jadi kalau boleh kita terjun lebih dalam kali ya Pak Awan ya, tentang apa aja sih yang harusnya diperhatikan dalam rekrutmen itu sendiri. Sebagai pemilik bisnis, saya harus melakukan ekspansi, jeli melihat peluang dan inovatif. Kesibukan ini membuat saya hanya memiliki sedikit waktu untuk mengelola karyawan. Ya, mengelola karyawan ini bisa menjadi hal yang sangat rumit dan menyita waktu. Membuat personal management, industrial relation, job desk dan SOP, performance management, penilaian kinerja. Ampun deh. Urusan struktur upah, compensation dan benefit. Belum lagi training sampai memastikan culture perusahaan dapat sesuai harapan. Repot banget. Tapi itu dulu. Sejak Kinerja Prima membantu perusahaan kami, 80-90% perusahaan karyawan dapat terhandle dengan baik. Saya pun bisa tenang memikirkan perkembangan bisnis. Jadi, jika Anda memiliki masalah yang mirip dengan kami, Anda dapat menghubungi Kinerja Prima yang telah belasan tahun membantu banyak perusahaan mengelola karyawan. WA di 0851 0522 6999. Iya. Rekrutmen ini salah satu bagian dari tugas HRD lah ya kalau di perusahaan. Nah, kalau biasanya kita sering gembor-gemborin, ini awal-awal dulu ya, sebelum masuk ke sana. Biasanya kita sering gembor-gemborin ke para karyawan, zaman udah berubah yuk gitu kan. Bener. Ayo keluar dari comfort zone, keluar dari zona nyaman dan seterusnya. Tapi kadang-kadang yang kita amati justru HRD-nya sendiri yang nggak berubah nih. Jadi gembor-gemborin tapi nggak berubah. Entah itu dalam pengelolaan karyawannya, entah itu dalam rekrutmennya, nggak ada perubahan gitu. Ya udah gitu-gitu aja. Jadi seolah-olah perubahan itu miliknya orang lain, departemen lain gitu. HRD mah enggak. Nggak adil nih kalau gini. Nah, makanya itu. Jadi atau mungkin ada perubahan ya. Kalau dalam rekrutmen ada perubahan kok. Sekarang masang iklannya nggak di koran, misalnya gitu ya, karena udah orang nggak baca koran, kita udah ke sosmed kok. Oke. Tapi prosesnya sendiri apakah ada perubahan apa enggak? Nah, itu yang jadi penting kan untuk highlight kita. Tapi sebelum ngomong-ngomong ke lowongan, tentunya kita nggak fair dong kalau kita nggak ngelihat karyawan kita dulu nih. Maksudnya kebutuhan dari dalam ada nggak sih? Gitu maksudnya. Oke nih, misalnya ya contoh gampangnya kita lagi perlu staf pajak misalnya. Nah, apakah memang harus dari luar atau dari dalam masih memungkinkan? Gitu. Jadi jangan-jangan masih bisa lah diselip-selipin untuk tugas pajak itu sama si A aja deh misalnya gitu kan. Yang justru sudah ada di dalam perusahaan. Betul, jadi kan lebih hemat kan, nggak perlu tambah orang satu lagi. Tapi kalau misalnya memang nggak kok, udah bakalan banyak kok kerjaannya, jadi nggak mungkin diselipin ke orang. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ada nggak orang di dalam yang bisa ditarik untuk jadi staf pajak? Jadi misalnya gampangannya kadang-kadang gini, misalnya 2-3 tahun yang lalu nih kita ada ngerekrut orang, sebetulnya dia pengalamannya background pajak, tapi 2-3 tahun yang lalu
belum ada kebutuhan staf pajak. Oke. Jadi orang tersebut ya udah deh ditempatin di accounting. Karena di accounting dia punya pengalaman setahun, di Iya, pajak dia punya pengalaman 5 tahun misalnya kan. Jadi accounting tuh. Tapi ya dengan berjalannya waktu udah lupa kan. HRD-nya mungkin udah ganti, nggak tahu nih bahwa ini sebetulnya pengalaman nih 5 tahun gitu. Oke. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah perusahaan tersebut punya database yang cukup kuat nggak untuk melihat potensi-potensi di dalam? Berarti Kalau- memang ini ya, memang perlu kita tuh lihat CCV karyawan, tiap karyawan tuh harusnya kita lihat lagi. Betul. Jadi kalau kayak gitu kan kita bisa, oh ya udah deh kalau gitu staf pajak diisi aja sama si ini nih, Iya, gitu kan, yang iya, udah lama di kita gitu kan, karena dia udah pengalaman kok. Jadi nanti rekrutmennya bukan staf pajak tapi staf accounting, karena kan benar. dia sekarang di accounting gitu. Benar. Jadi berubah seperti itulah gitu. Jadi akhirnya butuhin staf accounting karena orang pajak udah diisi sama yang intern di kita, internal di dalam, dimutasikan Oke. jadi staf pajak misalnya seperti itu. Berarti kalau kata Pak Awan, pemilik perusahaan ini sebaiknya harusnya yang Pak Awan tadi bilang ya, database-nya kuat atau enggak sebenarnya si perusahaan ini. Betul. Tapi perlu ya, memang perlu diadakan bisa dibilang penelitian ulang gitu. Ya nanti di refresh lagi lah ya. Mungkin kayak misalnya kalau contoh tadi pajak kan, tentu kebijakan pemerintah berkaitan dengan pajak berubah. Mungkin dia jadi nggak ngikutin ya, karena dia kerjanya di accounting kan selama ini kan. Jadi perlu di refresh lagi, perlu penyesuaian sedikit. Tapi so far karena dia sudah cukup lama di perusahaan tersebut, udah familiar dong dengan keluar masuk, dananya dari mana dan seterusnya gitu, pencaratan accounting, jadi dia udah tahu kan. Jadi penyesuaiannya tentu jadi lebih tidak terlalu lama lagi kan, bisa langsung jalan gitu. Iya, betul sekali. Dan Sobat Maestro, ini mungkin ada beberapa teman-teman juga pemilik perusahaan baru begitu ya, Pak Awan. Ada beberapa juga yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Ada pertanyaan juga nih tentang gimana sih Pak Awan caranya mendatangkan banyak pelamar nih, mungkin untuk perusahaan startup yang baru gitu ya. Iya. Tentunya yang tadi sempat kita singgung, jadi seberapa banyak orang yang lihat lowongan kita. Oke. Kalau kita kalau zaman dulu kita cuma posting nih di mana gitu kan, satu tempat gitu ya. Ya yang lihat sedikit gitu. Kalau sedikit ya yang lamar juga sedikit. Iya. Tapi kalau kita posting di banyak tempat, yang lamar juga akan banyak juga gitu kan. Nah, yang menarik di Kinerja Prima kita punya job portal milenial istilahnya gitu ya. Job portal milenial. Jadi oke. teman-teman dari perusahaan kalau mau posting lowongan kerja bisa langsung ke website namanya gaweane.com. Jadi perusahaan bisa posting lowongan kerja di sana, dan kalau kita mau mencari kerja pun bisa daftar ke sana juga dan bisa lihat-lihat lowongan kerja yang ada. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa masuk ke gaweane.com. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau cari lowongan begitu ya, bisa langsung cari ke gaweane.com. Cari lowongan bisa langsung. Aha. Yang lagi perlu karyawan nih, Aha. perusahaan lagi perlu karyawan, bisa posting lowongan kerja. Saya lagi perlu nih staff accounting, nih posting di situ. Nanti akan banyak yang lihat dan mereka bisa langsung lamar ke sana juga. Oh, apakah bebas nih postingnya, Pak Awan? Apa harus ngobrol dulu sama adminnya Instagram Kinerja Prima atau gimana nih? Ke gaweane.com, nanti kemudian masukin data dan seterusnya. Nanti kalau pengen gratis, nanti chat aja ke IG Kinerja Prima. Aku udah dengerin BBS nih, tolong dong, katanya gratis. Nanti Kalau kita udah bisa- gratisan ya? Ya, bisa kita gratiskan gitu. Wah, oke. Jadi ini Sobat Maestro ya, untuk teman-teman yang mungkin aduh baru mulai perusahaan nih Pak Awan, pengen yang dibantu dong gratisan deh gitu ya, bisa langsung chat aja di Instagramnya Kinerja Prima, Sobat Maestro, sekali lagi ya. Dan untuk teman-teman sekali lagi yang mungkin membutuhkan lowongan pekerjaan atau mau posting seperti Pak Awan bisa bilang, langsung saja login di gaweane.com, Sobat Maestro ya. Oke, terus berkaitan tentang tadi kan ada lowongan pekerjaan, pasti kaitannya kuat juga nih Pak Awan sama wawancara sama psikotes. Iya, betul. Ini ada tips nggak sih dari Pak Awan? Ya, terkait wawancara sama psikotes gitulah ya. Kalau
terkait psikotes kita udah cukup banyak juga singgung di rekaman yang lalu ya, di sini juga. Nanti teman-teman silahkan dilihat lagi, bisa lihat rekamannya lagi. Tapi yang paling penting adalah dari psikotes kita juga bisa bantu. Artinya kalau teman-teman dari perusahaan bingung, waduh ini saya udah punya kandidatnya nih, mau psikotes di mana gitu kan. Nah, kita bisa bantu, tinggal hubungi kita aja, chat di Instagramnya Kinerja Prima, kita bisa bantu untuk menpsikoteskan kandidat yang sudah dimiliki. Kita bantu psikotes, kita bantu wawancaranya, sehingga nanti perusahaan nggak perlu buang waktu banyak, kita udah selektif kan, misalnya ada 10, kita udah tahu nih mana yang benar-benar disarankan. Oh, yang disarankan cuman posisi untuk posisi itu katakanlah cuma 3 orang atau cuma 2 orang, ya udah. Jadi nanti perusahaan tinggal final interview ke 2 orang itu, karena yang 10-nya udah kita lakukan kan, psikotes sama wawancara. Jadi lebih hemat waktu tentunya. Nah, kalau itu untuk psikotesnya. Dan yang jelas jadi kita psikotesnya kan jadi nggak sembarangan kan. Kadang-kadang psikotes ini kan saking banyaknya sosmed ataupun kita bisa googling, kita ketik psikotes langsung muncul banyak sekali alat tes gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah valid apa enggak gitu. Nah, jangan-jangan malah yang bagus dianggap nggak bagus, kalau di situ yang nggak bagus malah lulus gitu. Nah, kan jadi repot, merugikan perusahaan. Jadi mending ke kita bisa bantu itu. Itu untuk psikotes. Kemudian yang untuk apa tadi wawancara ya, wawancara kita juga bisa bantu untuk kandidat-kandidat yang memang dimiliki oleh perusahaan tapi nggak punya waktu untuk melakukan itu. Tapi kalau misalnya nggak punya kandidatnya gimana nih? Ya, kandidatnya belum ada, belum Pak. ada. Jadi perlu nih staff accounting tapi ya kita belum pasang iklan, belum apa gimana? Ya udah, kita juga bisa bantu. Artinya tapi jadi dari nol kan, dari nol belum ada kandidat, kita cari kandidatnya dulu, habis itu disikotesin, diwawancarain, baru nanti hasilnya kita berikan ke perusahaan. Kira-kira seperti itu. Oh, oke nih Sobat Maestro ya. Jadi semua bisa dibantu nih sama teman-teman dari Kinerja Prima nih Sobat Maestro. Dan kalau misalnya untuk wawancara sendiri nih apa namanya, ada trik nggak sih tersendiri untuk para pelamar misalnya nih? Iya, jadi buat perusahaan yang pengen wawancara sendiri, biasanya kita menggunakan wawancaranya berbasis perilaku lah istilahnya. Apa gitu. Tuh wawancara berbasis perilaku nih Pak? Jadi ada satu teori yang sudah terbukti kebenarannya, kira-kira gitu ya. Jadi perilaku masa lalu ternyata dapat memprediksi perilaku masa depan. Oke. Jadi kadang-kadang makanya para teman-teman kita yang di aparat kepolisian dan seterusnya, mereka gampang banget menangkap pelaku gitu ya misalnya, karena lihat oh ini mantan nih, dulu-dulunya juga napi juga atau apa gitu ada ya. historicalnya. Ada historicalnya. Jadi perilaku masa lalu dapat memprediksi perilaku masa depan. Jadi kita bisa ngelihat nih dia yang dilakukan apa di masa lalu, entah pada saat kuliah atau di pekerjaan yang lama, karena itu akan menjadi gambaran yang cukup kuat untuk nanti pada saat dia kerja perilakunya akan seperti itu atau mirip-mirip lah ya, 80-90% akan seperti itu. Itu yang pertama, kenapa kita wawancaranya berbasis perilaku. Kemudian yang kedua, yang penting juga dalam diri manusia itu ada perilaku yang sulit dirubah. Nah, ini kan jadi catatan penting kan? Iya. Nah, nggak bisa dirubah berarti nanti ke depan akan kayak gitu juga kan? Benar. Misalnya yang tadinya nggak teliti, wah bakalan ya bisa berubah tapi agak susah lah, tetap seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan atau skill bisa dilatih, tapi untuk perilaku enggak. Nah, itu makanya kita memilih wawancaranya berbasis perilaku. Oke, jadi ini lebih ke karakter sebenarnya ya, Pak Wawan ya. Apakah dengan wawancara 1-2 kali itu biasanya memang langsung kelihatan atau gimana nih Pak Wawan? Memang perlu jam terbang. Jadi kalau yang barusan wawancara, mungkin pewawancaranya nih dari perusahaan boleh dibilang bisa saja kalah jam terbang dengan calon karyawannya. Jadi kalau calon karyawannya itu udah wawancara 100 kali gitu kan ke 100 perusahaan, dia udah tahu kan, pertanyaan ini gue jawab ini, pertanyaan ini aku jawab gini deh. Dia udah tahu udah gitu. lebih pro ya. Udah lebih profesional gitu. Wah, kacau. Yang perusahaannya mungkin jadi lebih kalah gitu kan, karena dia lebih tahu cara jawabnya seperti apa. Jadi salah satu tips dari kami biasanya biar gampang, saya menyebutnya pakai singkatan SAH. Jadi metode wawancara adalah SAH, SAH. SAH. SAH, SAH.
S-nya merupakan itu situasi. situasi. Jadi situasi apa atau pekerjaan apa yang dia lakukan. Kemudian A-nya itu aksi Oke. atau yang dilakukan apalah kira-kira ya. H-nya itu hasil. Hasilnya seperti apa. Jadi paling gampang misalnya kita kasih contoh lah ya. Bisa kasih contoh misalnya kita mau lagi nyari atau wawancara dengan seorang sales misalnya. Seorang sales yang kita wawancarai, kalau kita urutannya sah itu, kita bisa menanyakan awal-awal kan biasa ya kerja di mana, terus udah berapa tahun kerja di situ, kayak gitu kan. Nah, yang paling penting dari SAH itu sah itu adalah waktu itu misalnya ya, waktu itu omsetnya berapa nih? Waktu masuk di sana tahun 2000 berapa lah, anggap 2015 omsetnya berapa? Oh segini. Nah kemudian Anda kan keluar nih 3 tahun kemudian omsetnya jadi berapa sih? Iya. Nah itu kan ada situasinya, oh omsetnya 1M misalnya kan, pas keluar per bulan jadi omsetnya 2M misalnya kan, jadi itu ada hasilnya kan. Jadi ada S-nya, ada hasil situasinya, ada H-nya hasilnya. Tapi yang tengahnya A itu yang bisa kita tanyakan, terus apa aja yang Bapak lakuin untuk mencapai segitu? Oh iya saya apalah, mungkin dia jadi setiap akun IG ditawarin misalnya gitu ya, dan seterusnya ya. Okay. Apa yang dia lakukan? Jadi kita pakai metode sah. S-nya situasinya waktu itu seperti apa, keadaannya seperti apa, perusahaan waktu pada saat dia masuk seperti apa. Oh ya saya waktu dulu masih manual banget nih, belum tertata rapi misalnya. Betul. Kan. Oke, terus apa yang Bapak lakukan? Oh ya kita mau mulai rapiin nih, bikin sistem, SOP-nya kita benerin misalnya. Oke, kemudian hasilnya seperti apa? Oh ya hasilnya kita jadi lebih rapi, mungkin kerjaan yang tadinya 1 hari bisa setengah hari karena SOP-nya beres, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menilai calon karyawan kita dengan wawancara dengan metode sah tadi. Oh, berarti ini kalau Elke lihat si wawancaranya ini sendiri sistemnya kayak ngobrol ya, Pak Awan. Betul. Biasanya kan wawancara itu kan benar-benar cuma sekian menit, terus kita harus pihak HRD tuh harus tahu gitu kan historical dia seperti apa. Kayaknya kan kalau untuk sekian menit aja kayaknya nggak mungkin gitu kan. Iya. Dan kalau selama ini Pak Awan terjun langsung di medan perangnya gitu ya, pernah nggak sih Pak Awan begitu dengar ceritanya tuh kayak ini kayaknya nggak mungkin ini terjadi nih, atau gimana nih? Ya karena kita wawancara, mungkin saya sendiri wawancara udah berapa ya, mungkin udah puluhan ribu kali kalau dihitung-hitung dari zaman waktu masih kerja gitu ya. Boleh dibilang jadi kayak punya feeling gitu ya. Begitu ya 1-2 menit pertama, kayaknya enggak sih ini feelingnya gitu ya. Tapi kalau bagus juga, wah ini kayaknya bagus gitu. Dan di awal jadinya kalau misalnya feelingnya kurang pas ya kita mungkin hanya menghargai dia karena dia udah datang, udah psikotes segala macam, mungkin ya 5-10 menit udah selesai. Tapi kalau kayaknya oke nih, kita bisa dalemin lagi sahnya itu tadi, jadi lebih panjang gitu kan, bisa setengah jam. Tapi yang paling penting juga perlu ditekankan dalam wawancara ini, terutama kalau di perusahaan yang cukup besar ya, ini kan kita perlu menyiapkan dalam tanda petik semacam kurikulumnya lah ya. Jadi maksudnya wawancara ini kan kadang-kadang berjenjang nih. HRD wawancara dulu, gitu kan. Kalau lulus manajer yang bersangkutan, misalnya manajer accountingnya wawancara nih. Kalau lulus lagi baru mungkin terakhirnya katakanlah siapa direkturnya gitu ya, nentuin. Ya udah deh kamu masuk gajinya segini gitu kan. Nah kurikulum di sini maksudnya tentunya HRD ngomongnya apa, yang ditanya apa. Terus kalau si usernya tadi manajer accountingnya dalam hal ini ya contohnya, itu nanyanya apa. Kemudian nanti direktur nanyanya apa. Jadi jangan sampai 3 ini kita nggak bikin, akhirnya ngomongnya ya sama gitu kan. Bapak kerja di mana? Kenapa keluar? Biasanya kan selalu seperti itu ya. Tujuannya jadi itu terus. Jadi si wawancara juga, gua kemarin udah ditanyain nih kenapa keluar gitu kan. Terus kenapa pindah ke sana gitu kan. Terus kenapa sekarang lamar di sini? Apa yang Bapak ketahui tentang perusahaan ini ya, kayak gitu lagi gitu. Jadi mending ada kita udah bikin nih ya, HRD fokusnya misalnya ke perilaku atau ke apa gitu kan. Nanti yang manajer usernya, manajer accountingnya lebih ke skillnya, bisa nggak nih cost accounting atau neraca rugi laba dan seterusnya ya. Nanti yang direktur apa misalnya gitu. Tapi kalau misalnya memungkinkan untuk one stop
shopping gitu istilahnya ya. Langsung ya? Langsung aja tiga-tiganya, kenapa enggak gitu. Oh. Jadi HRD-nya hadir, si Usernya. accounting-nya hadir, direkturnya hadir, langsung bertiga mewawancarain mungkin 2 atau 3 kandidat bisa dilakukan Oh, gitu. oke. Jadi Itu sebenarnya lebih praktis ya. lebih praktis, waktunya juga lebih cepat Betul. gitu kan. Jadi fokusnya masing-masing, dan kalau bisa wawancaranya pakai scoring. Jadi artinya di skor. Terkait pertanyaan ini skornya berapa, terkait pertanyaan ini skornya berapa. Jadi kita udah susun itu, kemudian kriteria untuk dalam tanda petik lulus ke jenjang selanjutnya Berikutnya, ke jenjang berikutnya itu ya kalau mencapai skor sekian misalnya, seperti itu. Oh, tapi itu dalam ini, wah Pak Awan ini udah bertahun-tahun ya bergulat dalam ini gitu Sobat Maestro. Tapi kalau Pak Awan lihat sendirilah dari perusahaan-perusahaan, apalagi dari HRD di perusahaan-perusahaan maupun besar maupun yang kecil gitu ya, itu kan di awal kita ngobrolin tentang pergerakan perubahan sistem tuh Pak Awan. Selihatnya teman-teman dari Kinerja Prima nih, dari Pak Awan sendiri, dari kacamatanya Pak Awan, itu gimana sih kalau di Bandung aja? Ya, sebetulnya kalau dari sisi secara global, dari sisi HRD-nya ya, mungkin boleh dibilang teman-teman HRD ini banyak terlalu sibuk dengan daily activity mereka. Oke. Entah itu rekrutmen, entah itu manggil orang ya untuk dikasih SP misalnya kan, karena harus kasih peringatan nih karena bolos terus atau izin melulu gitu kan. Mereka terlalu sibuk dengan daily activity-nya, sehingga yang tadi di awal mereka lupa untuk melakukan perubahan-perubahan di internal HRD. Mungkin sibuk juga ngurusin departemen lain. Ini marketing mesti berubah ya, begini. Ya accounting, yang apa, sistem dan seterusnya. Tapi untuk memikirkan diri sendiri dalam hal ini departemen HRD, mungkin mereka udah nggak punya waktu karena sibuk dengan aktivitas mereka. Jadi disitulah Kinerja Prima bisa hadir untuk membantu nih. Oh ya udah, mesti di-upgrade nih HRD-nya, mesti sistemnya seperti ini, kita bisa bantu. Kadang-kadang si ownernya pengen, oh iya bener deh harus seperti ini. Tapi begitu kita ngomong ke HRD-nya, aduh jangan saya ngelakuin deh, orang kita aja udah penuh dengan daily activity. Ini apa, job desk-nya udah banyak banget udah gitu padat gitu kan. Nah pas kita kembali lagi perusahaan, waduh gimana dong kalau caranya seperti itu. Nah akhirnya kita udah beberapa tahun ini membuka kesempatan untuk perusahaan itu nggak usah bingung, tapi kita justru yang melakukan itu. Artinya kita yang menempatkan tim kita, tim Kinerja Prima di perusahaan tersebut untuk melakukan perubahan-perubahan. Gitu, kita bikin sistemnya, kita bikin job desk-nya diupdate, struktur organisasinya diupdate, kita bikin penilaian kinerja yang mungkin kalau dibikin oleh internal HRD belum bisa selesai lah ya, karena sibuk dengan aktivitas sendiri. Jadi kita bikinkan, tentunya kita juga bukan dukun, pasti kita perlu diskusi sama mereka, sama para manajer juga, tapi kita punya kerangkanya, kita bikinkan, jadi memang benar-benar yang sesuai dengan perusahaan tersebut gitu. Dan ini memang lebih objektif kalau gini ya, Betul. Pak Wan, karena dilihat dari kacamata di luar perusahaan begitu ya. Betul. Wah luar biasa sekali. Ini Alka sebenarnya masih banyak pertanyaan nih tentang perubahan sistem Sobat Maestro. Tapi waktunya tidak cukup Waktu harus kita harus berhenti nih Sobat Maestro aja. Tapi gini ya Sobat Maestro ya, untuk semua teman-teman, interaksi terkait acara BBS Bincang-Bincang Solusi ini bisa Anda lihat di Instagramnya Kinerja Prima. Jadi langsung cek aja, langsung kepoin aja Sobat Maestro di @kinerjaprima, dan acara ini juga bisa Anda saksikan di YouTube-nya Kinerja Prima. Nah sebelum ditutup seperti biasa nih Pak Awan, ada quotes nggak dari Pak Awan? Oke. Jadi terkait rekrutmen ya, quotes-nya ya. Jadi untuk menjadi pengusaha ini nggak harus pinter. Ya. Tapi para pengusaha ini mesti pinter dalam memilih timnya, dalam mencari orang. Itu aja dari saya. Wah, terima kasih Pak Awan sudah hadir hari ini bersama-sama dengan Elke dan juga Sobat Maestro. Dan untuk semua Sobat Maestro, jangan lupa login di Instagramnya Kinerja Prima @kinerjaprima. Aduh, karyawan saya kerjanya kurang maksimal. Sama di kantor saya juga. Kalau saya nggak ada, pada lelet kerjanya. Ya mirip lah, dia saya juga gitu. Bikin gregetan aja. Makanya saya ini lagi kepikiran ya, bikin sistem pengelolaan karyawan tuh yang profesional. Pengennya tuh job desk-nya jelas, SOP-nya jalan, ada penilaian kinerja karyawan yang objektif, sama ada sistem kompensasi dan benefit tuh yang adil.
Jadi nih si karyawan yang bekerjanya tinggi ya itu bakal dapat lebih daripada karyawan yang kerjanya ya cuma rata-rata. Pokoknya saya pengen karyawan saya tuh terkelola dengan baik. Tapi siapa yang bisa bantu saya ya? Loh, kan ada Kinerja Prima yang sudah pengalaman ngurusin kayak begini. Coba deh hubungi Kinerja Prima Indonesia di 0851 0522 6999. Kinerja Prima langsung dihandle oleh Awan Santosa yang sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman mengelola karyawan dan sudah menulis 6 buku urusan karyawan. Salah satunya berjudul 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. Mantap dah!